Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Depok. Eh, saya mau curhat Pak Ustadz. Saya baru September 2024 secara resmi berpisah dengan suami saya. Saya menikah dari 2021. Saya menikah, memang saya nggak mau pacaran Pak Ustadz. Karena saya pengen Allah itu ridho sama saya. Saya memudahkan segala pernikahan saya. Tapi di perjalanan suami saya nggak pernah pulang Pak Ustadz. Tapi saya selalu berhusnuzon sama Allah. Saya pikir memang benar-benar bekerja. Tapi saya mendapatkan hal yang Masya Allah. Saya mendapatkan suami saya ternyata sama perempuan lain di luar sana. Tapi saya tetap memaafkan suami saya Pak Ustadz. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu pasti banyak cobaannya. Satu kali saya coba, saya menyadarkan beliau. Tapi banyak wanita-wanita lain yang ngomong sama saya dan dia juga bilang dia akan dilamar oleh suami saya. Saya udah berusaha, saya nurutin semua permintaannya dia biar dia ada terus buat saya. Biar rumah tangga kita selalu ada. Karena saya mau nikah seumur hidup sekali Pak Ustadz. Tapi ternyata pernikahan saya, dia selalu mengucap dalak setiap saya mau mencoba untuk menyadarkan dia Pak Ustadz. Saya udah berusaha, walaupun dia yang salah, saya berusaha untuk saya yang minta maaf. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa, bagaimana saya ikhlas menjalani ini semua Pak Ustadz? Yang kedua, ternyata sebelum keputusan sah saya resmi berpisah, Agustus 2024 kemarin, beliau sudah melamar perempuan lain. Bunda. Ustadz, saya sudah berpisah karena mohon maaf suami saya melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab dan segala macamnya. Kita cek dulu nanti ya, Bunda, memang yang namanya perpisahan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi izin ya, kalau boleh dikalkulasi, kira-kira gimana keadaan hati untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang agak sulit. Kalau saya sering bilang gini ya, kalau pasangan bunda melakukan 5 hal. 1, dia tidak bertanggung jawab. 2, dia melakukan sesuatu yang haram. 3, KDRT, membuat kekerasan baik verbal maupun non-verbal. 4, dia tidak lagi mau memberi nafkah lahir maupun batin. Dan yang kelima, dia tidak mau memperbaiki diri dalam hidupnya. Mohon maaf jika semuanya sudah terjadi. Rasanya jika ada alasan berpisah, boleh kita pilih sebagai jalan terbaik untuk menyembuhkan luka hati dari semua yang kita hadirkan. Tapi kalau dia masih bertanggung jawab, dia juga baik, masih ngasih nafkah lahir dan batin, tidak berbuat sesuatu yang diharamkan, dan dia mau memperbaiki
diri rasanya bertahan masih jadi opsi untuk bisa kita hadirkan. Walaupun pergi sulit, bertahan sakit. Walaupun. Karena hidup ini harus terus berjalan. Orang lain aja salah kita maafin, betul? Masa pasangan kita salah tidak kita maafkan? Jadi saya berpesan, hadirkan rasa maaf yang besar atas semua kesalahan pasangan agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau bunda udah terlanjur, udah ketok palu, jalani hidup ke depan, ikhlas. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu menghancurkan hidupmu di masa depan. Betul? Hidup ini harus terus berjalan. Bunda jalani fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Insya Allah semoga mantan suami berubah. Cukup aku yang kau sakiti. Jangan ada lagi yang kau sakiti. Jangan gara-gara sakit hati kita, gara-gara orang itu, kita menutup kebaikan dari orang itu bagi orang lain. Setuju? Barima semangat. Siap-siap akan ada hadiah terindah dari Allah setelah semua luka yang pernah kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan dibuat sedih seperti saya. Jangan buat orang tuanya sedih karena ngeliat anaknya diperlakukan seperti ini. Karena dia nggak pernah tahu perjuangan orang tua untuk membesarkan anaknya sampai detik ini. Dia juga nggak pernah tahu betapa banyak pengorbanan yang istrinya lakukan untuk dia dengan sekuat tenaga setulus hati. Ikut kajian ini karena sesuai sama apa tujuan saya sih Mbak, menenangkan hati. Dimana di dalam kajian ini kan mendamaikan hati, tenangkan hati, cocok untuk saya yang mencari jawaban bagaimana cara untuk menghilangkan trauma saya. Bagaimana cara agar tidak mengingat lagi di mana ini pengalaman pertama saya untuk menikah. Mungkin takdir Allah akan baik untuk saya, tapi saya harus meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik.